Saya hanya menambahkan perhitungan saya, Bang Isan, tentang Mahfud menyatakan 300 triliun untuk kecil, saya juga menganggap kecil sekali. Karena tax ratio kita dulu pernah mendekati 15%, dan menterinya juga Sri Mulyani, itu 2009. Dan Sri Mulyani masuk sekitar 10% turun tax ratio, dan semakin turun pada saat di dalam. Jadi saya hanya menghitung seandainya Sri Mulyani, sekarang saya selalu menyatakan saya masih punya Menteri Keuangan, tapi tidak punya Sri Mulyani. Kalau masih Sri Mulyani Menteri Keuangan dan berhasil mempertahankan tax ratio pada saat dia Menteri Keuangannya SBY, berarti ada penurunan tax ratio rata-rata 5%. Sekarang dengan PDB mendekati 2000 triliun, setiap 1% itu nilainya 200 triliun. Jadi kalau turun 1% itu turun hilang 200 triliun. Kalau 5% hilang turun berarti ada 1000 triliun. Bukan hilang sebenarnya. Uang itu harusnya masuk tapi tidak masuk. Nah, saya menghitung rata-rata PDB, rata-rata harusnya uang yang masuk negara sejak pemerintahan Jokowi itu kira-kira per tahun 500 triliun yang harusnya masuk tapi tidak masuk. Kalau kali 8 tahun berarti ada 4000 triliun uang perpajakan, pajak, bea dan cukai, perpajakan, pajak, bea dan cukai yang harusnya masuk ke negara 4000 triliun. Padahal sejak Presiden Jokowi sudah 2 kali melakukan tax amnesty, berkali-kali menaikkan pajak, tapi berkali-kali juga memberikan fasilitas pajak kepada orang kaya. Jadi orang kaya, tax amnesty, ya macam-macam, pembebasan pajak, mobil, pajak orang kaya, PPNBM dihilangkan, tapi pajak orang miskin dinaikkan. Jadi memang ya itu yang terjadi. Dan menterinya sama. Jadi saya melihat, saya memandang awalnya pada saya pernah hampir 5 tahun sama Bu Sri Mulyani, saya selalu kagum mendengarkan ininya, wah ini hebat nih. Sampai saya pernah kagum sekali Bang Fuad pada saat rapat keras sekali di rumah Wakil Presiden Yusuf Kala. Karena penting sekali membahas sesuatu. Sampai keluar kata-kata beliau, Bu Sri Mulyani, kalau Bapak memaksakan memang seperti itu, maka lebih baik Bapak saja menjadi Menteri Keuangan. Sampai keluar kata-kata itu. Betapa hebatnya beliau. Nah, nggak kebayang apa yang dikatakan Pak Ihsanuddin tadi. Kalau sudah tidak ada lawan, maka nggak tahu saya kata-kata. Betul, maksud saya dulu. Jadi kalau Anda menyatakan kalau tidak ada lawan, ada aja lawan begitu kata-katanya, apalagi nggak ada lawan, gitu kan? Nah, sampai saat itu, masuklah kita melihat apa penyebabnya ini terjadi semua. Saya pikir adalah penyebabnya adalah memang Undang-Undang Keuangan Negara 2003, Undang-Undang Nomor 17 2003, yang sebenarnya saya katakan negara ini presiden, wapres tidak ada itu nggak ada masalah, tapi Menteri Keuangan tidak ada itu masalah besar. Karena betul-betul kewenangan mengeluarkan uang 1 rupiah itu hanya Menteri Keuangan. Presiden nggak berhak, Wakil Presiden nggak berhak. Saya nggak tahu yang merancang undang-undang ini seperti apa. Nah, sehingga undang-undang inilah yang menghilangkan kontrol perencanaan Bappenas terhadap perencanaan pembangunan nasional, langsung hilang. Adalah Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Jadi saya pikir apa yang akan bangun menurut saya memang untuk memperbaiki arogansi harusnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu diubah. Tapi jangan pernah berharap bisa mengubah dengan jalur normal. Karena semua menikmati undang-undang itu. Yang mau mengubah itu menikmati. Bayangkan saja, dulu saya Pimpro tuh tahun 88. Jadi paham betul betapa ribetnya mengurus proyek. Saya di BPPT itu harus ada tanda tangan Setnek, karena dibawa Setnek. Setelah itu kita harus bawa ke Bappenas, dibawa ke Bappenas, baru tanda tangan Bappenas, setuju perencanaan, baru dibahas ke Kementerian Keuangan, baru dibahas antara Kementerian Keuangan Bappenas, baru kita ke DPR. Sekarang tidak ada tuh bahasan-bahasan itu. Nah, sekarang yang menikah betul-betul, ya saya pikir adalah anggota DPR. Anggota DPR menikmati betul bagaimana merencanakan anggaran, karena saya bagian pembahas anggaran. Pada saat itu, mohon maaf aja, itu antara kepala BKF dan ketua Banggar, itu semua bisa diselesaikan dengan gampang. Nah, sehingga
jangan berharap bahwa undang-undang ini bisa diubah dengan jalur normal, karena mereka saling menikmati, bagaimana membagi-bagi uang ini. Nah, sehingga menurut saya Pak Fuad, memang saatnya kita pikirkan, ini kan yang terbongkar baru pajak, Pak. Bagaimana kekuasaan direktur utang, yang utang negara kan ditentukan memang jumlahnya di DPR, tapi hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan, tapi dari mana asal utangnya, berapa bunganya, pengembalian seperti apa, itu hanya Menteri Keuangan, tidak ada yang mencampuri apapun. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi antara Direktur Jenderal Utang dengan si pemberi utang. Kita nggak pernah tahu apa itu yang terjadi, dan pasti ada tidak mungkin lah masa kita dapat bunga tinggi sekali dibanding negara yang country risk-nya lebih tinggi dari kita, tapi bunganya dia lebih rendah, kita lebih tinggi. Kan logikanya nggak masuk akal. Nah, terus coba logika, nah terus Dirjen Kekayaan Negara sama. Terus Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, itu tempatnya menyembah para bupati dan gubernur. Nah, jadi memang menurut saya ini lapangan banteng ini betul-betul tadi kan pajak, bea dan cukai. Nah, saya katakan apa yang dikatakan Pak, saya kembali ke angka, saya menyatakan sejak pemerintahan Jokowi perkiraan saya ada potensi penerimaan negara minimum 4.000 triliun yang tidak masuk ke negara. Itu dari asumsi tax ratio yang turun. Nah, padahal dari ditambah dengan tax amnesty. Nah, sekarang uang itu kira-kira ada di mana? Nah, problemnya adalah definisi korupsi menyatakan bahwa kalau merugikan negara, maksudnya uang itu sudah masuk kas negara, baru diambil oleh seseorang atau kelompok orang, baru dianggap korupsi. Masalahnya pajak dan cukai ini belum masuk. Jadi pembuktiannya adalah hanya gratifikasi. Nah, oke lah, saya menghitung sederhana lah, 4.000 triliun itu uang melayang, anggaplah 50% kembali kepada wajib pajak yang harusnya dia bayar, tapi dia nggak membayar karena terjadi mungkin 30% kembali kepada dinikmati oleh konsultan pajak dan kawan-kawannya. Mungkin 20% adalah dinikmati beredar di petugas pajak. Kira-kira, nah ya perkiraan saya begitu. Tapi yang 30% itu mungkin buzzer juga kebagian di situ gitu. jadi influencer juga kebagian di situ. Jadi nggak ngambil dari bagiannya pajak, tapi mungkin ditugaskan yang pernah bernegosiasi dengan pajak. Yang aku undang kemarin malam itu tugasmu membereskan gitu kan. Nah, karena setelah itu serangan buzzer ke saya naik sekali, meningkat sekali terhadap akun saya tuh. Wah, dan rajanya buzzer keluar. Wah, ini cair sebenarnya nih. Jadi sepertinya pertemuan malam itu memberikan kode kepada para yang pernah bernegosiasi dengan petugas perpajakan tuh pajak dan cukai, menyatakan nama-nama yang aku undang malam ini tolong diperhatikan. Kira-kira itu kodenya itu. itu kode malam itu, karena kalau negara ini mau diperbaiki sebaiknya yang diundang tuh Ihsanuddin Nursi gitu. bukan yang buzzer itu yang diundang. Jadi ya udahlah, selamat menikmati negara buzzer yang sekarang komandannya dulu kan dikatakan dari Merdeka Utara, sekarang sepertinya pindah ke lapangan banteng. Nah, jadi konkret jadi. Nah, itu lebih konkret. Kalau Merdeka Utara kan masih lewat tangan orang. Kalau sudah lapangan banteng yang mengambil kendali, maka insya Allah tanda kutip ya. Ini para buzzer lagi menikmati bahwa ini Presiden Jokowi, rezim Jokowi semakin konkret untuk surganya para buzzer. Oke, ini memang tadi saya juga sempat bisik-bisikan sama Pak Fuad ya. Kan ini sebenarnya ceritanya begini. Dalam beberapa hari ini saya ada orang pajak yang curhat, ada pengusaha yang curhat gitu. Saya tanya sama pengusaha, sama orang pajak itu berapa sih sebenarnya kebocoran angka pajak itu, karena kalau saya baca ini data BPK yang lama ya, tahun 2004 aja udah 40% ya kebocoran pajak itu ya. Terus saya ketemu juga para pengusaha, mereka cerita bagaimana bermainnya para pegawai pajak ini. Ya, dan mereka rata-rata kalau mau selesai bagi 50-50 aja, kata mereka, dibagi aja. Jadi kira-kira memang separuh yang bocor ya. Kalau separuh yang bocor, saya tanya Pak Fuad, berarti sebenarnya kita nggak perlu utang ya dengan itu, dari pajak saja itu, belum dari pengelolaan yang lain, sumber daya alam yang luar biasa. Jadi betul negara kita kaya, tapi kaya untuk sebagian orang tertentu.
Gitu. Saya kemarin tak kaget ketika saya disodori data oleh anak saya bahwa berdasarkan data dari BPS, pengeluaran 20 juta per hari, per bulan di negara ini hanya ada 1%. Bayangkan di negara ini yang orang yang bisa dari 200 hanya 1%, yang lain itu rata-rata sekitar 89% di bawah 8 juta, dan kemudian di antara itu di antara yang 8 juta sampai 20 juta itu betapa gini rasio ya, timpang sekali gini rasio di antara kita itu. Ini mengeri negara ini ya. Oke, Bang Said dulu dilanjutkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa Tapi sedikit ini ada pesanan dikit, kita ngomongnya sebenarnya walaupun di-deny tadi udah kita sepakat. Memang sebenarnya kita sepakat bahwa 300 triliun itu kecil gitu ya. Tapi tetap aja kita gunakan itu. Itu karena sekarang menjadi semacam apa? pintu masuk. Iya, pintu masuk dan publik aware-nya itu gitu. Kalau yang dengerin omongannya Ihsanuddin nggak sampai kita semua nanti. Pakai dulu yang 300 triliun dulu deh. Oke. Dalam bagi apa sebenarnya itu barang itu gitu. Yang menarik sekarang, ini kan setelah Pak Mahfud ke Australia sebentar, itu terjadi serangan balik. Dan seakan-akan Pak Mahfud sama PPATK itu adalah menzolimi lapangan banteng. Itu menurut saya was-was betul saya, karena serangan baliknya seperti itu. Dan sepertinya Bu Sri Mulyani lebih mementingkan serangan balik itu dibanding membenahi ke dalam. Karena faktanya dia mengambil basir-basir yang dipanggil itu kita tahu semua lah. Itu selama ini seperti apa gitu. Jadi nah itu yang saya was-was Mas Hersu, bahwa kalau tidak ada dorongan publik yang kuat ini sepertinya yang saya was-was adalah yang dianggap salah itu adalah orang yang mempermasalahkan penyelundupan perpajakan ini, yang korupsi perpajakan ini. Nah, kalau kita lihat tadi Bang Ihsanuddin menyatakan kan selalu yang dipersoalkan orang itu siapa yang kepala yang ketangkap anak ini Alun Mario Rafael ya. Ini kan memang sebelum jadi kepala subdit kabak itu kan dia memang di penyidik pajak untuk modal asing PMA. Berarti mungkin ya peningkatan Pak Ihsanuddin di situ dia panennya, dan disitulah karena dia dibutuhkan untuk mendistribusikan. Maka biasanya di Kabakom itu mendistribusikan tuh kemana kasus ini bawa dan siapa yang bisa diajak kerjasama. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Nah, jadi saya hanya ini ya kalau Pak Ihsanuddin menyatakan tadi Pak Jokowi sedang memanen janjinya, saya bilang sih sedang ketiban kebohongan SMK-nya gitu. Jadi nah, karena gara-gara beliau, mohon maaf aja lah, gara-gara itulah kebohongan itu berlanjut terus dan selalu gitu. Jadi saya hanya menyatakan saya bermimpi kalau Bu Sri Mulyani itu mengundang para buzzer, Prof Mahfud MD mengundanglah para orang-orang berakal sehat untuk menyelamatkan negeri ini. Itu saya pikir yang kita harapkan, tunjukkan diferensiasi antara orang yang bermain di atas buih dengan kebohongan dengan orang-orang yang bernyali di atas akal sehat. Itu saja saya harapkan, dan mudah-mudahan keberanian itu muncul sekarang. Dan jangan lagi ada orang-orang bermain di wilayah abu-abu. Orang yang bermain di wilayah abu mencari nyaman terus. Negeri ini harus diselamatkan. Dan saya berharap Pak Mahfud MD keluarlah asli Maduranya. Buang sedikit pergaulan di Jogja. Terima kasih. Itu saja. Oke, ini monggo Pak Fuad. Cukup Pak Fuad, ya nggak apa-apa. Ini akan yang menarik adalah soal 300 triliun itu kan hari ini disebutkan bahwa alasan teknis belum ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Polkam ya gitu ya. Dan untuk Komisi 3 saya tidak tahu serius atau drama, mereka katanya mengaku bingung semua gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa besok itu Pak Mahfud akan pergi ke Papua menemani kunjungan kerja Pak Jokowi ke Papua. Rabu dan Kamis itu kan libur nyepi, gitu ya. Kita tidak tahu apakah hari Jumat itu nanti tetap akan dipanggil atau tidak. Tapi saya kira ya kita tetap saja dalam posisi, kalau wartawan mungkin kita bukan nyebutnya curiga tapi skeptis gitu ya terhadap fakta-fakta itu. Buat kita kan skeptis banget itu. Tanda tangan aja kok lama banget prosesnya. Karena kalau kita lihat kan pernyataannya Pak Ivan itu kan terjadi pada hari Selasa. Ya kan pada hari Rabunya Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota Komisi 3 ribut, kaget kok tiba-tiba clear gitu. Kan masih ada hari Kamis, hari Jumat, tanda tangan surat itu gampang. Tapi sampai sekarang kok ternyata alasannya masalah teknis itu. Gitu Bang Said. Bagaimana kalau itu batal, kita membuat DPR lain dan mengundang Mahfud? Dewan kita mengundang nanti yang mimpin sidang Pak Ihsanuddin Indonesia aja. Jadi kita dengarkan Pak Mahfud, ya ini rakyat benar gitu. Jadi saya hanya menyatakan bahwa
selama kekuasaan ini menyatu betul di satu orang dan orang itu arogan, maka jangan pernah berharap masalah perpajakan ini selesai. Jadi persoalannya bukan ini pada orangnya ya. Pada sistem dan orangnya, sistemnya jelek dipimpin oleh orang yang menikmati sistem yang jelek itu untuk untuk menikmati kekuasaan dan kewenangan, dan saya melihat itu sedang terjadi. Jadi saya berharap sih kita harus mendorong sekarang, udahlah revisi Undang-Undang Keuangan Negara itu, kembalikan fungsi Bappenas untuk perencanaan pembiayaan, keluarkan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan, jadi perpajakan, utang dan bea cukai itu badan penerimaan negara terserah, menteri sendiri boleh dikeluarin. Kemudian Menteri Keuangan betul-betul sudah sebagai bendahara negara. Anda bisa bayangkan di satu kepala bermimpi malam menyatakan kira-kira ini pendapatan ketinggian turun dikit deh, maka belanja kurangi. Kan bisa terjadi karena hanya di satu orang itu. Nah, di situ juga DPR coba bayangkan, bayangkan DPR itu bisa mengatur berapa belanja, berapa pendapatan hanya dengan satu orang kepala badan fiskal. Karena hanya di kepala dia. Coba kalau dua badan, tiga tadi, maka DPR akan berhadapan dengan Bappenas. Enggak, aku mau belanjanya ini, ya kan? Nah, pendapatan negara, enggak, aku mau dapat pendapatan segini. Yang belanja, jangan kau belanja di situ. Ini satu orang semuanya. Maka jangan heran bahwa memang ada kekuasaan yang menumpuk sangat kuat di satu tangan. Wah, ini itu absolute power tentu kuarnya itu ya berarti ya. Nah, dan ruang untuk bernegosiasi di pejabat ini tinggi sekali karena ruang abu-abu di pajak dan bea cukai itu sangat tinggi. Dan menariknya adalah kewenangan itu ada di dia juga. Hari ini menyatakan bahwa aku mau turunkan pajak, turun. Hari ini aku menyatakan bahwa aku mau naikkan bea, naik. Tidak perlu berkonsultasi dengan yang lain. Nah, ini menurut saya yang perlu kita soroti. Jadi mari kita manfaatkan kasus 300 triliun ini untuk membuka masalah yang sebenarnya sudah lama terjadi di sejak undang-undang, menurut saya Pak Buat, sejak undang-undang keuangan negara tahun 2003 yang dulu orang menyatakan terus pakai undang-undang Belanda, tapi kan lebih bagus pelaksanaannya karena mungkin dipimpin oleh orang-orang yang lebih punya integritas. Saya masih ada harapan sebenarnya. Tempatkan orang baik, walaupun air sekeruh-keruhnya, orang baik akan bisa menjernihkan. Itu. Nah, karena baik dan bernyali. Karena begini sih. Saya paham sistem ini. Begini, sistem waktu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan SBY dengan sistem Sri Mulyani Menteri Jokowi tidak ada perbedaan. Politiknya yang berbeda. Artinya, saya masih punya harapan. Sistem orang yang mengelola BUMN sebelum dan sekarang itu sama sistemnya. Tapi orangnya berbeda. Jadi saya menganggap bahwa mungkin sambil menunggu perubahan sistem, tempatkan dulu orang baik untuk mengelola sistem. Dan orang baik inilah yang memperbaiki sistem. Itu saya pikir, karena memperbaiki sistem oleh orang yang sedang tidak suka sistem yang baik, maka dia pasti akan tambah merusak sistem itu. Jadi saya pikir langkah kita adalah tempatkan orang-orang baik. Saya sih menyatakan Pak Bu Sini Sanudin, saya hanya butuh maksimum mungkin 50 orang baik, berani dan bernyali saja. Yang bersih, mampu dan mau membersihkan. Sekarang ini banyak orang bersih tapi marah kepada orang yang mau membersihkan. Itu yang masalahnya. Dan di mana-mana pidato kita adalah orang bersih tapi nggak berani membersihkan. Saya katakan mereka, kalau Anda orang bersih dan tidak berani membersihkan, lebih baik Anda masuk masjid menjadi marbot masjid. Itu orang bersih. Nah, jadi saya hanya menitip pada teman-teman semua, saya berharap jangan sampai ada yang membalikkan isu ini. 300 triliun itu begini. 300 triliun itu kan angka yang transaksi perbankan. Yang diberikan menjadi tas Hermes, mobil mewah, kan nggak terdeteksi. Itu kan. Rumah-rumah mewah di mana-mana nggak terdeteksi. Nah, jadi yang terdeteksi hanya yang melalui sistem perbankan. Dan saya pikir itu hanya yang kecolongan. Karena orang bodoh, yang itu hanya orang kecolongan. Jadi saya menyatakan angka 300 itu adalah angka apes yang orang kecolongan. Itu pasti jauh lebih besar daripada itu.